Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang diberkati Allah. Alhamdulillah Allah masih kasih kesempatan buat kita untuk mengumpulkan pahala sebagai modal di akhirat nanti. Dan Allah berikan kita kesehatan sehingga dan tentunya dengan keimanan yang kuat kita bisa hadir dalam salat berjamaah. Jemaah yang diberkati Allah, Allah menciptakan manusia ini unik. Ya. Dibandingkan dengan makhluk lain, manusia ini luar biasa. Satu sisi nampak lemah, tapi justru di situ letak kekuatannya. Manusia lahir, kalau kita perhatikan, itu sampai umur 5 tahun itu belum mandiri. Dia masih tergantung sekali sama orang tuanya, masih tergantung sekali sama alam sekitarnya. Bandingkan misalnya yang non manusia, begitu lahir sudah bisa jalan, sudah bisa cari makan, ya. Bahkan ada jenis-jenis yang non manusia itu begitu dia keluar, dia menjauh dari induknya. Manusia tidak, manusia terikat sekali dengan orang lain. Bahkan itu bukan saja ketika dia kecil, dalam proses kita sudah besar, kita terikat selalu dengan orang lain. Seorang misalnya nelayan, dia butuh petani, petani butuh nelayan, dan seterusnya. Itu saling keterikatan. Dan kita ini dibesarkan, dibina, dan produk dari pembinaan itu adalah lingkungan kita. Orang baik itu datang dari lingkungan yang baik. Dan lingkungan itu tidak akan baik kalau kita tidak berpartisipasi untuk menjadikan lingkungan itu baik. Jadi interaksi bolak-balik itu berguna. Jemaah yang diberkati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadi dari Abi Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rajulun ala dini khalilihi. Kata Rasulullah, seseorang itu tergantung agama kawannya. Kemudian falyanzur ahadukum man yukhalilu. Jadi maka seseorang itu perhatikan siapa sahabatnya, siapa kawannya. Jamaah yang diberkati Allah, secara logika paling sederhana, kalau kita mencari seseorang ya bergaul dalam sebuah komunitas, ya, kalau kita punya niat baik, punya ingin berubah, maka kita carilah komunitas orang yang saleh, orang yang baik. Itu secara fitrah, secara naluri, orang baik itu akan tertarik bergabung dengan orang baik. Orang yang aneh, dia akan tertarik bergabung dengan orang yang aneh. Maka untuk mengukur diri kita sendiri, jadi tidak perlu menyalahkan orang lain atau komunitas tertentu. Ya. Kita ini orang baik atau tidak baik, begitu pindah ke suatu lingkungan, suatu tempat yang baru, kemana kita masuk? Kalau kita masuk dalam komunitas yang aneh-aneh, berarti kita itu, ketertarikan itu. Ya. Ini maksud din ini bukan sekedar agama, ya, tapi adalah sahabat dalam perilaku, watak dan sebagainya. Kita bisa menilai diri. Ya. Ketika kita datang pada satu tempat yang kita cari masjid, dan bersahabat dengan orang-orang masjid, nah itu kita dia. Ya. Maka jemaah yang berkata Allah, kalau kita bersahabat dengan orang yang saleh dan kemudian tersesat di sebuah kota, datang berdua, bertiga, tersesat, maka untuk mencari kawan yang hilang ini mudah. Pergi saja waktu salat itu ke masjid yang terdekat di tempat kita tersesat, jumpa. Ya, jumpa. Begitu juga kebalikan, ya. Kalau ini komunitasnya aneh, orang-orang yang aneh itu, ya, perilakunya, kalau hilang sahabatnya, ya dicari di tempat seperti itu juga. Ini paling sederhana. Jadi mengukur agama kita, perilaku kita, dimaksud dengan agama ini perilaku segala sesuatu berkaitan dengan hidup kita ini pada kawan kita. Dan orang mengukur kita pun ini, pribadi kita, pada kawan kita. Kawannya siapa saja. Azhar ini kawannya siapa saja. Ketika orang mengenal 1, 2, 3, maka kan Azhar kira-kira orangnya seperti ini. Dan kita pun secara personal, secara pribadi, yang biasa bergaul dengan orang saleh, berada di pergaulan yang
tidak saleh katanya, tidak nyaman. Kebalikan seperti itu juga. Orang yang kebiasaan hidupnya aneh-aneh berada di kalangan orang-orang yang saleh, macam-macam dalam pikiran dia. Nyo hana berkembang saja orangnya. Padahal di situ ada dokter, ada insinyur, ada ahli komputer dan sebagainya. Tapi karena dia cara berfikirnya seperti itu, orang sehebat apapun di mata orang yang aneh-aneh ini, orang-orang saleh ini tidak maju, ya, tidak berkembang. Jemaah yang diberkati Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ya. Kata Rasulullah, kala ja'a rajulun ila Rasulullah SAW. Jadi datanglah seseorang pada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kaifa taqul fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim, yakni fil amal. Jadi ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Ada seseorang dia mencintai suatu kaum, satu kelompok, satu komunitas, tapi walam yalhaq bihim. Tapi orang ini tidak mampu melakukan perilaku orang komunitas tersebut. Misalnya kita melihat orang yang dia menjaga salat itu salat jamaah 5 waktu. Dia begitu konsisten hidupnya itu. Tidak mampu, tapi kita suka pada orang semacam itu. Ini indikasi bagus. Ya, indikasi bagus. Kata Rasulullah, fi riwayatin la yastati' ay'amal bi amalihim. Orang yang suka pada komunitas macam itu tapi tidak mampu mengikuti perilaku komunitas itu, tapi dia suka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahab. Jadi kata Rasulullah, seseorang itu bersama orang-orang yang dia sukai, walaupun dia tidak mampu mengikutinya, tapi sudah terbuka jalan buat dia untuk baik. Otak kita ini ya, tergantung apa yang masuk tiap harinya. Kalau tiap hari kita melihat orang baik, maka akan timbul keinginan untuk berbuat baik. Ya. Kalau yang kita lihat yang aneh-aneh, walaupun hati kita ini nggak bisa menerima, nggak pas, tapi tiap hari kita lihat itu, maka kita persis seperti anak-anak yang merokok. Ya. Pertama dilihat bapaknya. Kita bapak melarang anaknya merokok, tapi dia merokok. Dia kemudian hidup di komunitas yang merokok. Dia bertahan, tapi tidak coba akhirnya terus merokok dan akhirnya lebih daripada itu. Jemaah yang diberkati Allah, cinta kepada komunitas yang saleh ini akan mendorong kepada yang saleh. Maka yang lebih dahsyat lagi penjelasan daripada ulama mengenai al-mar'u man ahab, ya, seseorang bersama yang dicintainya. Ini tidak saja berlaku di dunia, tapi juga berlaku di akhirat. Ya. Ada dalam hadis lain Rasulullah, ada seorang orang Arab, ya, orang Badui datang pada Rasulullah bertanya, "Mata sa'ah?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma'adatsa." Kenapa kamu menanyakan tentang kiamat itu? Ya. Apa yang kamu sudah persiapkan? Faqala rajulun, ya, ma'adatu laha min katsirin shaum wala salat. Ya, saya enggak banyak yang persiapkan, tidak banyak salat, tidak banyak puasa. Walakinni uhibbullah wa rasulahu. Ya, tapi saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Ya, di hadisnya juga Rasulullah mengatakan seseorang itu bersama orang yang dicintai. Kalau kita mencintai Allah, maka Allah akan meletakkan kita dalam syurganya. Kita mencintai Rasulullah, di akhirat itu kita bersama beliau. Soal cinta, jemaah yang diberkati Allah. Allah, keunikan manusia ini yang tidak bisa mandiri dari kecil, terikat dengan orang lain. Setelah kita pikir-pikir, ternyata Allah punya maksud yang luar biasa untuk menjadikan kita orang yang baik, karena ketergantungan kepada orang lain secara naluriah, secara nature. Allah beri pilihan kepada kita, mau berkawan dengan orang-orang baik atau berkawan dengan orang yang aneh-aneh. Keputusan itu berada di tangan kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan takwa dan Allah mengilhamkan yang sebaliknya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.